Laki-laki yang tidak minum air selama 3 hari akhirnya melihat air. Dia sangat haus sehingga dia melompat ke air dan minum tanpa berpikir. Tapi rekan-rekannya di sebelahnya menyadari ada yang tidak beres. Saya yakin dia menemukan kaleng berisi bahan kimia beracun. Di rerumputan tidak jauh. Pria itu hanya ingin berhenti tetapi tidak bisa. Toksisitas racun kimia yang telah diserap ke dalam tubuh. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia berbaring di tanah kejang-kejang. Begitu dia memiringkan kepalanya ke belakang, dia segera pergi ke barat surga. Dan semua yang terjadi di sini diawasi oleh tank Jerman. Kapten Tank, Mark, melihatnya dan berteriak keras. Mengapa hanya satu orang yang tertipu? Aku tidak menyuruhmu membuang toples itu. Dia kemudian memerintahkan krunya. Isi ulang tangki dengan cepat dan bersiap untuk menembak secara langsung. Bunuh semua yang lain. Tapi saat Mark membidik dan siap menembak. Bagaimana situasinya? Sudah terpicu. Tapi tidak meledak. Merasa buruk. Mark dengan cepat memerintahkan semua orang untuk segera mengeluarkan platform dari tangki. Karena peluru yang tidak ditembakkan bisa meledak kapan saja. Jadi seluruh armada tank merangkak ke tanah dengan kecepatan kilat. Mereka merangkak di tanah untuk waktu yang lama tetapi tidak mendengar suara apapun dari ledakan itu. Pada saat ini, Mark tiba-tiba menyadari bahwa tentunya penerjemah Afghanistan pasti telah menggerakkan tangannya sebelumnya. Bahkan Mark yang kuat harus menggertakkan giginya dan bertahan. Kembali ke tangki dengan tim satu lagi untuk menjinakkan bom bodoh itu. Dan saat itulah meriam dicabut. Tentara musuh juga berhasil lolos. Kali ini, Mark sangat marah karena dia melewatkan kesempatan untuk menghancurkan musuh. Mark sekarang mengubah segalanya menjadi penerjemah Afghanistan. Dia berasumsi bahwa penerjemahlah yang memberitahu pihak lain sebelumnya. Ketika penerjemah mendengarnya, dia sangat takut sehingga dia ingin buang air kecil di tempat. Cepat berlutut memohon belas kasihan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Nenek moyang saya tinggal di sini selama beberapa generasi. Anak saya masih sekolah di sini. Kenapa aku tidak di sisimu? Tapi sekarang Mark terbawa amarah. Langsung menembakkan tembakan senjata dan mengirimnya ke barat surga. Suara tembakan yang tiba-tiba mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Saksi Mark membunuh rekan satu timnya. Sekretaris Jack marah dan menulis langsung di buku catatan kecil. Catat tindakan jahat Mas Mark ini di buku catatan. Dan dia juga mengeluarkan perintah sementara untuk menunggu perang berlalu. Dan dia harus membawanya ke pengadilan militer. Dan aktivitas inilah yang membuat Mark marah. Mark mengikat tangan rekan setim sekretarisnya dan meletakkannya di atas batu besar. Lalu letakkan granat di bawah kepala pria itu dan cabut bautnya sepenuhnya. Baginya, hanya sedikit gerakan. Kepala Jack akan langsung menyebabkan granat meledak segera. Menyaksikan rekan satu timnya perlahan pergi. Keputusasaan di hati Jack mencapai puncaknya. Tapi itu tempat yang sunyi. Segera sekawanan serigala menemukan makanan lezat ini. Jack sangat ketakutan sekarang. Melihat serigala bergegas ke arahnya. Dia tidak berani bergerak. Namun serigala terus menggigit dan menyakitinya. Jadi dia berbalik dan keluar. Kemudian terjadi ledakan. Satu sekawanan serigala juga terbunuh. Jack akhirnya menghela nafas lega. Melihat angsa liar, dia tahu bahwa Tuhan melindunginya. Meskipun dia sekarang bebas dari gigitan serigala. Tapi dia masih belum bisa melepaskan diri dari tali yang mengikatnya. Seperti ini Jack menghabiskan 2 hari di bawah terik matahari. Namun, melihat sekelompok wanita tidak jauh. Dia sangat bersemangat. Tapi dia tidak menyangka para wanita ini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian para wanita mengambil batu itu dan mulai memukuli Jack seperti orang gila. Ternyata Jack adalah penyerbu di sini. Dan pria dari wanita yang tewas di medan perang. Jadi kemarahan dilontarkan kepada pria berbaju Jerman. Tapi untungnya angkatan bersenjata setempat juga menemukan Jack. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Jack, Jahai menyatakan simpati untuk Jack. Jika mereka adalah musuh dari musuh mereka, mereka berteman jadi Jahai menyelamatkan Jack.
Jack juga bersumpah bahwa dia akan mengirim komandan tanknya ke barat. Lihat, Jack ingin menghancurkan musuhnya. Jadi Jahai memberinya meriam. Karena Jack tahu betul situasi di pihak Jerman. Jadi semua orang berencana untuk mengikuti instruksi Jack. Untuk memblokir rute pelarian Mark. Namun, Mark yang kuat dan tangguh segera menemukan itu. Ada angkatan bersenjata kecil di dekatnya. Jadi dia memutar tangki untuk menunjuk mereka. Dengan satu meriam itu mengenai Jack. Namun, mereka dan kelompoknya bergerak maju di bawah peluru artileri seperti ini. Tapi meriam Mark di sini luar biasa kuat. Jadi mereka hanya bisa mengungsi dulu. Namun saat ini, dia tidak ingin Mark melarikan diri. Dia harus membunuh Mark hari ini. Karena Jack sendirian mengambil meriam dan pergi jauh-jauh dan mengejarnya. Namun, saat ini, rekan-rekan telah mencegat helikopter musuh. Lalu dengan cepat mengambil peralatan di tanah. Hanya Jahai yang mengikuti saudaranya Jack untuk mengejar tank yang melarikan diri. Jack memanfaatkan medan untuk berlari ke atas bukit dengan cepat. Dia tahu itu karena perbedaan ketinggian. Tangki di bawah tidak bisa mencapai kisaran itu sama sekali. Sekarang Mark memperhatikan setiap tembakannya. Sesuatu tidak berhasil jadi dia sangat marah. Mereka melihat evakuasi cepat ini. Untungnya Jack telah menemukan posisi yang bagus saat ini. Angkat meriam dan arahkan ke tank musuh. Jack ini segera menarik pelatuknya. Memukul tangki dengan sukses. Tapi dia tidak tahu itu. Tembakan ini baru saja mematahkan laras senjatanya. Jack sangat marah sekarang. Karena dia tahu dia akan dibunuh jika Mark masih hidup. Dan tepat sebelum waktu ini, kelompok wanita yang menyergap sebelumnya, dan menggunakan dinamit untuk meledakkan batu di tebing, berhasil mengubur Mark di dasar tebing. Setelah melihat pria yang sukses, Tuan Mark, di sebelah barat surga, hanya bisa mengatakan bahwa waktunya belum tiba. Pada akhirnya, Mark harus membayar harga untuk perbuatan buruknya. Video juga berakhir di sini. Terima kasih.